Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Bab 6649 ikut bersenang-senang. Black Crow bergerak cepat, seperti bayangan hitam yang samar, berusaha melepaskan diri dari kepungan keduanya. Namun meskipun dia cepat, Cheng Tishan bahkan lebih cepat. Cheng Tishan menghunus pedang panjangnya, bilahnya memancarkan cahaya putih menyilaukan di bawah sinar matahari, dan menghalangi jalan mundur Black Crow. Jangan bergerak, suara Cheng Tishan terdengar dingin. Jika kau bergerak lagi, pisauku akan kehilangan matanya. Pupil mata Black Crow sedikit menyempit, dan dia berhenti di tempatnya. Dia bisa merasakan bahwa pedang Cheng Tishan telah mengunci auranya, dan jika dia bergerak sedikit saja, pedang itu akan menyerang tanpa ampun. Meskipun dia adalah Dewa Emas peringkat ke-8, satu alam lebih tinggi dari Cheng Tishan, dia tidak berani melawan tim pertahanan kota di Bermuda. Begitu kekerasan terlibat, situasinya berubah sepenuhnya. Cheng Tishan, ingat apa yang terjadi hari ini. Suara Black Crow sedingin es. Klan Gagak Emas tidak akan melupakan hal itu. Cukup sudah omong kosong ini. Cheng Tishan melambaikan tangannya. Bawa dia pergi. Dua penjaga kota melangkah maju dan memasang rantai di pergelangan tangan dan leher Black Crow. Rantai-rantai itu diukir dengan susunan yang menekan roh. Setelah terkunci, orang yang terkunci tidak dapat mengalirkan kekuatan spiritual dan menjadi orang biasa. Black Crow tidak melawan, dia tahu bahwa Bermuda tidak akan berani melakukan apapun padanya. Saat dikawal oleh dua penjaga pertahanan kota melewati Chen Ping, dia menoleh dan melirik Chen Ping. Tatapan itu tidak mengandung emosi, hanya ketenangan yang mencekam. Seperti binatang buas yang sementara dikurung dalam sangkar, mengamati mangsanya dan menunggu kesempatan berikutnya untuk menyerang. Chen Ping menatap mata gagak hitam, tetapi tidak ada gejolak emosi di pupil hitamnya. Kau Chen Ping, suara gagak hitam sangat lembut, saking lembutnya hanya Chen Ping yang bisa mendengarnya. Chen Ping mengangguk. Kau beruntung, kata Black Raven. Bermuda menyelamatkan hidupmu, tapi kau tidak akan tinggal di Bermuda selamanya. Chen Ping tersenyum tipis. Aku akan menunggu. Black Crow tidak berkata apa-apa lagi dan dibawa pergi oleh para penjaga kota. Cheng Tishan menyarungkan pedang panjangnya, berjalan menghampiri Chen Ping, dan membungkuk dengan hormat. Tuan Chen, saya Cheng Tishan, Kapten Tim Pertahanan Kota Bermuda. Raja kota telah memerintahkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, siapapun di Bermuda yang mengancam Tuan Chen adalah musuh tim pertahanan kota. Pria itu bernama Black Crow, seorang pembunuh dari klan Golden Crow, seorang Golden Immortal peringkat ke-8. Dia mengikutimu, mungkin mencoba mencari tahu keberadaan dan latar belakangmu. Chen Ping menatap Cheng Tishan, matanya yang gelap tanpa ekspresi apapun. Tolong sampaikan terima kasihku kepada Lord Murong. Cheng Tishan menyeringai, Tuan Chen, Anda terlalu baik. Tuan Kota mengatakan bahwa Tuan Chen adalah tamu kehormatan di kediaman Tuan Kota, dan kediaman Tuan Kota akan sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatannya di Bermuda. Tuan Chen, tenang saja dan nikmati perjalanan Anda. Dengan kami di sini, tidak akan ada yang berani menyentuh kepala Anda di Bermuda. Chen Ping mengangguk. Cheng Tishan kembali menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat, lalu berbalik dan pergi bersama tim pertahanan kota. Jiang Xuelan berjalan ke sisi Chen Ping, matanya yang biru sedingin es dipenuhi sedikit keseriusan. Klan Gagak Emas telah menemukan kita. Chen Ping mengangguk. Seorang pembunuh bayaran peringkat ke-8 dari alam abadi emas, sepertinya Wu Tianji benar-benar menginginkan nyawaku. Apa yang harus kita lakukan? Chen Ping terdiam sejenak, kilatan dingin terpancar dari mata ungunya. Tidak perlu terburu-buru. Mereka tidak akan berani bergerak di Bermuda. Kita akan menyelesaikan urusan dengan mereka setelah desa King Feng dibangun kembali. Pengaruh ras Lahi di surga ke-19 akan musnah cepat atau lambat. Jiang Xuelan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Chen Ping terus berjalan-jalan di jalanan bersama Jiang Xuelan, tetapi ia lebih waspada dari sebelumnya.
Karena klan Gagak Emas mengirim Gagak Hitam untuk melacaknya, itu berarti Wu Tianji telah memastikan identitasnya. Selanjutnya, kekuatan-kekuatan lain dari ras Lahi di surga ke-19 juga akan menerima kabar tersebut, dan pengepungan serta penindasan besar-besaran terhadapnya akan segera dilancarkan. Dia perlu meningkatkan keterampilannya sesegera mungkin. Meskipun seorang Golden Immortal tingkat pertama dapat membunuh Golden Immortal tingkat 6 puncak, masih ada beberapa risiko ketika menghadapi Golden Immortal tingkat 7 atau 8. Jika dia mampu menembus ke peringkat kedua alam abadi emas, kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif. Sambil berjalan, Chen Ping merenungkan rencana selanjutnya. Tepat saat itu, keributan tiba-tiba terjadi di depan jalan. Kerumunan besar berbondong-bondong menuju gerbang kota, wajah setiap orang dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Sebagian membawa ransel, sebagian menunggangi binatang mitos, dan sebagian lagi mengobrol dalam kelompok kecil. Suara mereka dipenuhi kegembiraan. Cepat, cepat, kudengar benar-benar ada harta karun di dalam menara itu. Benar sekali, seseorang keluar dari menara kemarin dan membawa artefak ajaib. Mereka menjualnya seharga ratusan ribu kristal. Aku juga pernah mendengarnya. Bahkan ada yang menemukan formula pil kuno di dalamnya, yang konon mampu memurnikan pil yang dapat menembus alam Dewa Emas. Apa yang kita tunggu? Cepatlah. Jika kita terlambat, kita bahkan tidak akan mendapatkan sup. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Menara, sayang, rumus alkimia kuno. Dia berjalan ke tepi jalan dan menghentikan seorang biksu yang sedang terburu-buru. Permisi, Anda mau kemana? Suara Chen Ping terdengar tenang. Kultivator itu adalah seorang pria parubaya dengan tingkat kultivasi peringkat keempat dari alam abadi emas. Dia mengenakan jubah abu-abu dan tampak seperti kultivator sesat. Awalnya ia tidak sabar untuk dihentikan, tetapi ketika ia melihat bahwa meskipun aura Chen Ping hanya berada di tingkat pertama alam Dewa Emas, temperamennya sangat luar biasa, dan ia ditemani oleh seorang wanita dengan sikap dingin dan acuh tak acuh, tidak seperti orang biasa, nadanya menjadi lebih sopan. Kamu bukan dari kota, iya. Sebuah pagoda baru-baru ini muncul sekitar 100 mil di luar Bermuda, dan konon berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Bayar biaya masuknya dan kamu bisa masuk untuk mencari harta karun, dengan sedikit keberuntungan, menjadi kaya dalam semalam bukanlah masalah. Sebuah pagoda. Chen Ping mengerutkan keningnya lebih dalam lagi. Pagoda jenis apa? Itu hanya sebuah menara, tetapi tampak buram dan sulit dilihat dengan jelas. Kultivator itu berpikir sejenak, bangunan itu mungkin setinggi beberapa puluh lantai, diselimuti lapisan kabut, seolah-olah melayang dari dunia lain. Semua orang mengatakan bahwa reruntuhan kuno telah muncul. Chen Ping mengangguk. Berapa biaya masuknya? 100 kristal kelas atas. Itu tidak mahal, kan? Asalkan kau bisa menemukan satu harta karun, kau akan impas dengan 100 kristal kelas atas. Setelah mengatakan itu, kultivator itu bergegas menuju gerbang kota. Chen Ping berdiri diam, tatapan penuh pertimbangan terpancar dari mata ungunya. Sebuah pagoda yang buram dan tidak jelas, biaya masuk, 100 kristal berkualitas tinggi, harta karun menanti di dalamnya. Dia merasa deskripsi itu agak familiar, tetapi tidak dapat mengingat dengan pasti di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana kalau kita lihat-lihat? Tanya Jiang Suelan. Chen Ping mengangguk. Lagi pula, aku hanya menghabiskan waktu. Keduanya mengikuti kerumunan orang keluar dari Bermuda dan menuju 100 mil di luar kota. Setelah meninggalkan gerbang kota, kerumunan menjadi semakin padat. Para petani dari segala penjuru menuju ke arah yang sama, sebagian berjalan kaki, sebagian terbang, dan sebagian lagi menunggangi binatang roh, menciptakan pemandangan ramai seperti pasar. Chen Ping dan Jiang Suelan mengikuti kerumunan dengan langkah santai. Setelah berjalan sekitar 100 mil, sebuah menara besar muncul di hadapan mereka. Menara itu sangat tinggi, tersembunyi di balik awan dan kabut, sehingga mustahil untuk melihat berapa lantai yang dimilikinya. Seluruh menara diselimuti oleh lingkaran cahaya yang kabur, seperti fata morgana, muncul dan menghilang, tidak
Jelas dan samar, menara itu dikelilingi oleh para biksu, setidaknya 1.000 orang, berdiri dalam lingkaran yang rapat, masing-masing dengan ekspresi antisipasi dan kegembiraan di wajah mereka. Chen Ping memandang menara itu, secerca keraguan terlintas di mata ungunya. La merasa pernah melihat siluet menara ini di suatu tempat sebelumnya. Perasaan samar itu, aura yang sulit dipahami itu, membawa rasa deja vu. Dia melangkah beberapa langkah lebih dekat, ingin melihat lebih jelas. Tepat saat itu, dia melihat seorang anak laki-laki Taois berdiri di pintu masuk menara. Taois muda itu tampak baru berusia 13 atau 14 tahun, La mengenakan jubah Taois abu-abu pudar. Rambutnya diikat asal-asalan dengan jepit rambut kayu, dan wajahnya yang bulat membuatnya tampak tidak berbahaya. Di depannya terdapat sebuah meja reot dengan sebuah kotak kayu di atasnya. Di kotak itu tertulis 3 huruf besar. Biaya masuk. Taois muda itu duduk di belakang meja, tersenyum sambil memperhatikan barisan kultivator, tampak seperti seorang pebisnis sejati. 100 kristal kualitas terbaik per orang. Bayar untuk masuk. Siapa cepat, dia dapat. Jika Anda terlambat, harta karun itu akan direbut orang lain. Chen Ping menatap pendeta Tao muda itu, dan sudut-sudut bibirnya tanpa sadar melengkung ke atas. Dia mengenalnya, bocah Taois muda yang mendaki tangga menuju surga. Chen Ping tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di surga ke-19. Chen Ping berdiri di tengah kerumunan, memperhatikan bocah Taois muda yang tersenyum mengumpulkan uang, dan mau tak mau menggelengkan kepalanya. Jiang Xuelan mengikuti pandangan Chen Ping dan melihat bocah Taois muda itu. Secercah rasa ingin tahu terlintas di mata birunya yang sedingin es. Apakah kamu mengenalnya? Tanyanya. Chen Ping mengangguk, senyumnya semakin lebar. Seorang teman lama. Dia memimpin Jiang Xuelan maju dan menempatkan mereka di ujung barisan. Setelah mengantre sekitar setengah jam, akhirnya giliran Chen Ping tiba. Pendeta Tao muda itu duduk di belakang meja, tersenyum sambil memandang Chen Ping, dan mengulurkan tangan kecilnya. Biaya masuknya adalah 100 kristal kelas atas per orang. Jika ada 2 orang, biayanya 200. Chen Ping mengeluarkan 200 kristal kelas atas dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Mata Taois muda itu berbinar, dan dia dengan cepat memasukkan kristal itu ke dalam kotak. Kemudian dia mengeluarkan 2 lempengan giok dari kotak itu dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Ini token masukmu. Ambil saja dan kamu bisa masuk. Ingat, ada harta karun di setiap lantai, tetapi jika kamu menginginkan barang-barang bagus, kamu harus naik ke lantai yang lebih tinggi. Semakin tinggi lantainya, semakin bagus harta karunnya. Adapun cara naik ke atas, kamu akan mengetahuinya setelah berada di dalam. Chen Ping mengambil token giok itu dan melirik pemuda Taois tersebut. Pendeta Tao muda itu merasa agak tidak nyaman di bawah tatapannya, merasakan bahwa mata pemuda yang tampaknya biasa saja itu memiliki kualitas yang aneh, seolah-olah dia sedang menatap seorang kenalan. Apa yang kau lihat? Taois muda itu memandang Chen Ping dengan waspada. Karena Chen Ping menyembunyikan auranya dan mengubah penampilannya, bocah Taois muda itu tidak mengenalinya. Sekalipun dia mengenalinya, dia tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, bagaimana mungkin Chen Ping bisa sampai ke surga ke-19 secepat itu? Saat itu, dia secara pribadi memimpin Chen Ping melewati tangga surgawi untuk mencapai alam surgawi. Chen Ping menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, lalu menuntun Jiang Xuelan masuk ke gerbang menara. Di balik gerbang menara terdapat ruang yang luas, seperti dunia lain. Di bawah kaki mereka terbentang tanah yang dilapisi lempengan batu biru, di atas mereka langit yang berkabut, dan di kejauhan, bukit-bukit rendah yang ditutupi berbagai tanaman spiritual, memancarkan aura spiritual yang samar. Udara dipenuhi dengan aroma segar rumput dan pepohonan, yang menyegarkan jiwa. Lantai pertama, Taman Herbal Roh. Sebuah suara tua bergema di ruangan itu, tingkat ini berisi berbagai tumbuhan spiritual, yang usianya berkisar antara 100 hingga 1000 tahun. Berapa banyak yang akan kau temukan bergantung pada kemampuanmu sendiri. Untuk memasuki tingkat kedua,
kau perlu menemukan susunan teleportasi yang mengarah ke tingkat berikutnya. Chen Ping menatap pemandangan di hadapannya, dan sudut bibirnya sedikit berkedut. Taman Ling Chao, bukankah ini tempat dia bertemu Nan Batian? Ketika dia pertama kali memasuki tangga surgawi, tingkat pertama adalah tanah tandus yang sepi, hanya ada pria besar. Dan bodoh itu, Nan Batian, di sana. Bagaimana bisa sekarang menjadi kebun herbal? Namun, setelah berpikir lebih lanjut, Chen Ping menyadari bahwa mendaki tangga surgawi saat itu sama saja dengan menghancurkannya sendiri. Nan Batian, Li Chunfeng, dan yang lainnya telah diselamatkan olehnya, tetapi banyak yang berhasil melarikan diri. Tanpa para penjaga di setiap tingkatan tangga surgawi, mustahil untuk melanjutkan. Sepertinya tangga menuju surga telah diubah menjadi hal semacam ini lagi. Chen Ping melihat sekeliling dan menyadari bahwa para kultivator yang datang bersamanya telah mulai berpencar dan mencari di kebun herbal spiritual. Sebagian membungkuk untuk menyingkirkan rerumputan, sebagian mengamati tanah dengan indera ilahi mereka, dan sebagian lagi mengeluarkan artefak magis khusus untuk mendeteksi penyebaran ramuan spiritual. Lama, semua orang memasang ekspresi penuh harap, berharap menemukan ramuan langka dan berharga yang telah ada sejak. Kami telah menemukan rumput berdaun perak berusia 300 tahun. Seorang kultivator berteriak kegirangan sambil dengan hati-hati menggali ramuan spiritual berwarna putih keperakan dari tanah, memegangnya di tangannya seolah-olah itu adalah harta karun yang langka. Saya juga menemukan Ganoderma lucidum merah berusia 500 tahun di sini. Seorang kultivator lain berteriak kegirangan, Ganoderma lucidum di tangannya berwarna merah sepenuhnya dan memancarkan energi spiritual yang melimpah. Namun banyak orang mencari dalam waktu lama dan hanya menemukan tanaman herbal spiritual biasa yang baru berusia beberapa dekade. Bahkan ada yang tidak menemukan tanaman herbal spiritual sama sekali dan hanya menggali akar. Gulma, apa ini? Apa gunanya ramuan spiritual kuno yang sudah berusia puluhan tahun? Ramuan ini bahkan tidak cukup ampuh. Untuk alkimia, seorang pria bertubuh kekar dengan janggut lebat dengan marah melemparkan gulma di tangannya ke tanah dan menginjak-injaknya hingga hancur. Tepat sekali, apa yang terjadi dengan reruntuhan kuno itu? Apa yang terjadi dengan harta karunnya? Sehelai rumput, busuk ini bernilai 100 kristal kelas atas. Seorang biksu jangkung dan kurus di sebelahnya juga mulai mengeluh, wajahnya penuh ketidakpuasan. Chen Ping tidak terburu-buru mencari ramuan spiritual. Sebaliknya, dia menarik Jiang Xuelan ke samping dan diam-diam mengamati para kultivator bekerja. Dia dapat merasakan bahwa meskipun ada banyak tumbuhan spiritual di kebun herbal ini, sebagian besar berusia antara 100 dan 300 tahun, dengan sangat sedikit yang berusia lebih dari 500 tahun, dan tidak ada satupun tumbuhan berusia 1000 tahun yang terlihat. Hal-hal ini mungkin berharga di mata kultivator biasa, tetapi bagi kultivator di peringkat keempat alam dewa emas atau lebih tinggi, hal-hal itu sama sekali tidak berarti. Mereka membawa 100 kristal berkualitas tinggi, tetapi yang mereka temukan hanyalah ramuan spiritual yang berusia 2 atau 300 tahun. Pada akhirnya, mereka malah merugi. Ini benar-benar penipuan. Lubang, kalau begitu jangan masuk. Bagaimana aku bisa tahu bagian dalamnya seperti ini? Mereka bilang ini reruntuhan kuno, kukira tempat ini penuh dengan harta karun. Siapa bilang sebaliknya? Aku juga tertipu oleh orang-orang itu, mereka bilang aku bisa kaya mendadak. Cek. Keluhan dari kerumunan semakin keras, dan ungkapan antisipasi awal mereka secara bertahap berubah menjadi kekecewaan dan ketidakpuasan. Tepat saat itu, suara tua itu terdengar lagi. Saudara-saudara sesama petani, tidak perlu terburu-buru. Suaranya terdengar tenang dan penuh percaya diri, seolah semuanya sesuai harapannya. Tingkat pertama hanyalah hidangan pembuka, harta karun yang sebenarnya ada di atas. Semakin tinggi Anda naik, semakin berharga harta karunnya. Tapi, suara itu berhenti sejenak, seolah-olah membuat orang lain penasaran. Untuk mencapai level yang lebih tinggi, Anda perlu menemukan susunan teleportasi yang mengarah ke level berikutnya. Susunan teleportasi terletak di sudut level ini,
silakan temukan sendiri. Setelah menemukannya, Anda dapat memasuki level kedua secara gratis. Kata-kata ini sedikit meredakan keresahan di antara kerumunan. Jadi, pasti ada sesuatu yang lebih baik lagi di atas sana. Lalu apa yang kita tunggu? Cepat temukan alat teleportasi itu. Ya, ya, ya. Begitu kita menemukannya, kita bisa online secara gratis, tanpa harus mengeluarkan uang lagi. Antusiasme para kultivator kembali menyala, dan mereka mulai mencari jejak susunan teleportasi di seluruh kebun herbal. Spiritual, sebagian mendaki ke puncak gunung untuk mendapatkan pemandangan panorama, sebagian masuk ke hutan untuk mencari dengan teliti, dan sebagian lagi bahkan menggunakan indera ilahi mereka untuk memindai tanah inci demi inci. Chen Ping menyaksikan adegan ini dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Orang tua itu masih sama seperti biasanya, hanya mengatakan setengah dari apa yang sebenarnya ia maksudkan. Menjebak orang tanpa mereka sadari. Chen Ping, bukankah kita akan mencarinya? Tanya Jiang Suelan. Tidak perlu terburu-buru, Chen Ping tersenyum. Biarkan mereka mencari dulu. Setelah mereka lelah mencari, seseorang akan dengan sendirinya menemukan solusinya. Melihat senyum di wajah Chen Ping, Jiang Suelan merasa ada sesuatu yang tersembunyi dalam kata-katanya. Maksudem, lihat saja. Benar saja. Setelah sekitar setengah jam, para kultivator di kebun herbal spiritual kelelahan dan bermandikan keringat. Tetapi mereka masih belum menemukan jejak susunan teleportasi. Beberapa orang memeriksa setiap batu, tetapi tidak menemukan apapun. Beberapa orang mendaki setiap bukit, tetapi tidak seorang pun yang berhasil. Beberapa orang bahkan menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Apa-apaan ini? Di mana alat teleportasinya? Aku sudah mencari sejak lama, tapi aku bahkan belum menemukan jejaknya. Apakah benar-benar tidak ada alat teleportasi sama sekali? Apakah orang tua itu sedang mempermainkan kita? Saya curiga menara ini adalah penipuan total. Semua orang yang datang ke sini telah ditipu. Kemarahan di antara kerumunan kembali meletus, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Beberapa mengumpat, beberapa menghentakkan kaki, dan beberapa bahkan mulai menggunakan artefak magis untuk melampiaskan amarah mereka pada tanaman spiritual di sekitarnya. Tepat saat itu, suara tua itu terdengar lagi, kali ini dengan sedikit tawa yang hampir tak terdengar. Saudara-saudara kultivator, mohon jangan marah. Susunan teleportasi itu memang ada, hanya saja tersembunyi dengan sangat baik. Namun, suara itu berhenti sejenak, seolah sengaja mencoba membangkitkan minat pendengar. Jika kau benar-benar tidak dapat menemukannya, aku dapat memberikan cara yang mudah. Hanya dengan 50 kristal berkualitas tinggi, aku dapat memindahkanmu langsung ke tingkat kedua. 50 kristal berkualitas tinggi, dan kau dapat pergi ke tingkat kedua untuk mendapatkan harta karun sihir dan pil tingkat lebih tinggi. Ini situasi yang menguntungkan bagi semua pihak, dilihat dari sudut manapun, bukan? Kata-kata ini langsung menimbulkan kehebohan di antara kerumunan. Apa-apaan ini? Kamu mau uang? Aku sudah membayar 100 batu spiritual kelas atas. Sekarang kau mau 50 batu spiritual kelas atas lagi. Ini perampokan, penipuan, penipuan terang-terangan. Kembalikan uangku, kembalikan uangku. Aku berhenti. Rentetan sumpah serapah pun meletus. Beberapa orang sangat marah hingga wajah mereka memerah. Beberapa berharap mereka bisa merobohkan menara itu, dan yang lain hanya duduk di tanah dan menolak untuk pergi. Namun, tepat ketika makian mencapai puncaknya, beberapa orang diam-diam berjalan ke pintu masuk dan mengeluarkan 50 kristal berkualitas tinggi. Aku akan naik. Seorang kultivator parubaya berjubah biru berkata, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi secercah harapan terpancar di matanya. Aku sudah menghabiskan 100 kristal kelas atas, jadi aku tidak peduli dengan 50 kristal kelas tinggi ini. Jika aku benar-benar bisa menemukan sesuatu yang bagus di sana, itu tidak akan menjadi kerugian. Dia meletakkan kristal itu di atas meja, kilatan cahaya muncul, dan sosoknya menghilang dari tempat itu. Begitu ada yang pertama, pasti akan ada yang kedua. Aku juga akan naik.
Seorang kultivator muda menggertakkan giginya. Kita sudah menempuh perjalanan sejauh ini, kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong, kan? Lalu datang yang ketiga, keempat, kelima. Mereka yang paling banyak mengumpat menyaksikan teman-teman mereka menghilang ke dalam cahaya, ekspresi. Mereka semakin rumit. Sialan, aku akan ambil risikonya. Pria kekar berjanggut lebat itu bangkit dari tanah, mengeluarkan segenggam kristal. Dan membantingnya di atas meja. Aku ingin melihat barang bagus apa yang ada di sana. Sosoknya pun menghilang di telan cahaya. Dengan dia sebagai pemimpin, semakin banyak orang mulai membelanjakan uang. 50 kristal berkualitas tinggi mungkin tampak tidak banyak, tetapi jumlah itu juga bukan jumlah yang sedikit. Namun bagi para kultivator yang telah menghabiskan 100 kristal tingkat tinggi untuk masuk, 50 kristal tingkat tinggi bukanlah apa-apa. Karena kami sudah mengeluarkan banyak uang, kami tidak keberatan mengeluarkan sedikit lebih banyak lagi. Bagaimana jika memang benar-benar ada harta karun di atas sana? Bagaimana jika Anda benar-benar bisa menjadi kaya dalam semalam? Ketamakan manusia terungkap pada saat ini. Chen Ping berdiri di sana, menyaksikan adegan ini berlangsung, dan senyum tanpa sadar tersungging di bibirnya. Pria tua itu benar-benar seorang jenius bisnis. Pertama, mereka menarik orang dengan gimmick, reruntuhan kuno, dan kemudian memungut biaya masuk sebesar 100 kristal kelas atas. Kemudian, mereka menggunakan lapisan pertama kebun herbal spiritual untuk memberi orang sedikit rasa manis, dan sengaja memasang susunan teleportasi yang tidak dapat mereka temukan, sehingga orang-orang akan merasa kesal. Terakhir, opsi 50 kristal berkualitas tinggi untuk level kedua ditawarkan, membuat mereka yang tidak ingin pulang dengan tangan kosong dengan patuh membayar. Dengan kombinasi serangan ini, setiap orang berhasil mendapatkan setidaknya 100 kristal kelas atas dan 50 kristal kelas tinggi. Dengan ribuan orang yang masuk setiap hari, perusahaan dapat menghasilkan jutaan hanya dari biaya masuk dan biaya transfer. Chen Ping mengenang saat ia menaiki tangga surgawi. Sebagian besar kultivator yang masuk akhirnya mati di dalam. Sementara yang lain meninggalkan semua sumber daya mereka sebelum pergi. Meskipun tangga surgawi tampak seperti jalan pintas bagi banyak kultivator untuk naik ke alam surgawi, sebenarnya itu hanyalah cara bagi Dewa Emas tua ini untuk menjarah secara diam-diam. Seandainya Chen Ping tidak menyelamatkan para kultivator yang terjebak di dalam tangga surgawi, dan tangga surgawi tidak memiliki perlindungan di setiap tingkatnya, Dewa Emas tua itu mungkin masih akan mengoperasikan tangga surgawi. Sekarang sudah diganti dengan model yang berbeda. Chen Ping tahu bahwa lelaki tua ini pasti akan menyimpan hal yang paling menarik untuk terakhir, menunggu sampai semua orang merasa tertipu dan ingin berhenti bermain sebelum dia mengungkapkannya. Mereka memanfaatkan keserakahan orang untuk memasang jebakan. Ini tidak berbeda dengan penipuan pemotongan babi di dunia sekuler. Terkadang, bahkan ketika orang tahu bahwa mereka telah ditipu, mereka masih berpegang teguh pada secercah harapan terakhir bahwa mereka dapat membalikkan keadaan. Chen Ping, bukankah kita akan naik ke atas? Tanya Jiang Suelan. Tentu, kami akan pergi, Chen Ping tersenyum. Tapi kami tidak akan membayar. Dia menggenggam tangan Jiang Suelan dan berjalan menuju arah barat laut Taman Ramuan Roh. Apakah Anda tahu di mana letak susunan teleportasi? Tentu saja, tidak ada perangkat teleportasi di sini, kata Chen Ping. Tidak, bukankah itu bohong? Tanya Jiang Suelan, wajahnya penuh keraguan. Itu bohong, orang tua ini cuma berbohong. Chen Ping tersenyum. Lalu apa gunanya kita naik ke sana? Lagi pula, kita tidak bisa sampai ke sana tanpa alat teleportasi, tanya Jiang Suelan. Aku bisa membuka jalannya, jangan khawatir. Chen Ping sangat yakin bahwa hukum spasialnya dapat dengan mudah membuka jalan menuju lantai 2.